Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul An'am ila qala wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu wa darul akhirah wa darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kudzibat, dan sungguh telah diingkari. Walaqad kudzibat, dan sungguh telah diingkari siapa rusulun, fa'ilnya naibul fa'il, para rusul min qablika, dari sebelummu. Walaqad kudzibat, dan sungguh telah diingkari siapa rusulun, para rusul min qablika, dari sebelummu. Fihi khabar muqaddam, itu di dalam ayat tersebut. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Tasriyatun, adapun menenangkan, tasriyah menenangkan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata umat-umat terdahulu, para rasul terdahulu, mereka pun mengalami ujian berupa keingkaran atas umat-umat mereka pada diri-diri mereka. Bukan hanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW saja. Maka Allah tegaskan bahwa para rasul sebelummu, mereka juga telah diingkari oleh para umat-umat mereka. Maka fasabaru, maka bersabar siapa para rasul. Fasabaru, maka bersabar siapa rasul. Alama kudzibu, atas diingkarinya rasul, atas diingkarinya mereka. Wa udzu, dan disakitinya rasul. Wa udzu, dan disakitinya rasul. Hatta atahum, sehingga datang pada rasul apa nasruna, pertolongan kami. Mereka para rasul terdahulu bersabar atas ujian yang mereka terima dari keingkaran umatnya dan perbuatan-perbuatan aniaya yang dilakukan oleh umatnya, sehingga datang kepada mereka pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu biihlaki qaumihim, dengan dihancurkannya kaumnya rasul. Biihlaki qaumihim, dengan dihancurkannya kaumnya rasul. Maka tapriknya fasbir, maka bersabarlah engkau ya Muhammad, hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepadamu apa an-nasru, pertolongan. Fasbir, maka bersabarlah engkau ya Muhammad, hatta ya'tiyaka, sehingga datang kepadamu apa an-nasru, pertolongan. Bihlaki qaumika, dengan dihancurkannya kaummu. Ini pelajaran bagi kita. Setiap kita berjalan di jalan yang benar, mendakwahkan ajaran yang benar,
dari ajaran baginda Nabi kita besar Muhammad SAW pasti akan mengalami cemoohan, gangguan, rintangan dari orang-orang yang benci terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang perlu kita sikapi di dalam kita berdakwah untuk menyebarkan ajaran agama Allah adalah dengan bersabar. Dengan bersabar sampai kapan? Sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya. Sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu ya, kita balas dengan kejahatan pula. Ketika kita berdakwah ilallah, kemudian kita mengalami cemoohan, rintangan, ancaman, cukup Anda balas dengan senyum, dengan penuh kesabaran, tampilkan akhlak yang baik, akhlak Nabi Muhammad SAW, dakwah bil hikmah, ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini penting, ya. Kita tunjukkan akhlak Islam, ya, yang penuh rahmat, tidak hanya kepada sesama muslim, bahkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Karim wala mubaddila, dan tidak ada yang bisa mengganti li kalimatillahi pada kalimat-kalimat Allah, mawa'idihi maksudnya janji-janjinya Allah, dan tidak mungkin ada yang bisa dan tidak akan ada yang bisa menggantikan atas janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang bersabar, Allah akan janjikan dengan kebaikan dan keberhasilan al-butuh di dalam perjuangannya. Maka butuh dalam diri kita, di dalam kita melakukan aktivitas kebaikan, didasari dengan penuh kesabaran, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan janjikan bagi orang-orang yang bersabar, ya, bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang innallaha ma'as sabirin, ya. Jadi Allah bersama kita. Tidak akan ada yang bisa mengganti dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad ja'aka, dan sungguh telah datang kepadamu ya Muhammad. Apa yang telah datang? Apa min naba'il mursalina, cerita-cerita dari para rasul, cerita para rasul. Maksudnya perkara yaskunu yang bisa tenang, tentram, bihi sebab qalbuka, hatimu. Sungguh telah datang kepadamu dari cerita-cerita para rasul terdahulu, yaitu perkara yang bisa menenangkan hatimu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemenangan kepada para rasul-rasulnya ketika bersabar di dalam menjalani risalah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk disampaikan. Allah akan berikan kemenangan. Bagaimana kita saksikan cerita Nabi Yusuf, perjuangan beliau di dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya Allah berikan kemenangan. Bagaimana cerita nabi-nabi yang lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya memberikan kemenangan. Dan sesungguhnya dobir sya'n itu karena ada itu kabura besar, azuma maksudnya besar, alaika atasmu, apa i'radu berpalingnya alladzina kadzabu. Jadi mereka orang-orang yang ingkar atas agama Allah semakin besar
berpalingnya mereka anil islami, dari agama Islam, anil islami, dari agama Islam, dihirsika, karena berharapnya engkau, dihirsika, karena berharapnya engkau, alaihim, atas alladzina kadzdzab, berharap agar mereka mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Justru keingkaran mereka ya ini semakin besar, berpalingnya mereka ini semakin besar. Padahal engkau yang Muhammad mengharapkan atas keimanan mereka. Wa in istata'ta, maka apabila engkau mampu, fa in istata'ta, maka apabila engkau mampu, ayyabtaghiya, untuk mencari engkau atau mengambil engkau, meraih engkau, nafakon, pada lubang atau bolongan, saraban maksudnya goa atau terowongan atau lubang, fil ardi, di bumi, fil ardi, di dalam bumi, au sulaman, atau tangga, mus'idan, yang bisa naik, fis samai, ke atas langit, fata'tiyahum, maka datangkanlah olehmu ya Muhammad pada alladzina kadzabu bi ayatin, dengan satu ayat atau dengan mukjizat, mimma, dari perkara, iktarafu, yang meminta siapa alladzina kadzabu padamu, faf'alu, maka lakukanlah olehmu, kalau memang kau mampu, istilahnya menuruti atas keinginan mereka untuk mendatangkan mukjizat-mukjizat Allah, keinginan-keinginan mereka. Di sini dicontohkan seperti halnya engkau bisa mendapati satu terowongan yang bisa menembus ataupun tangga yang bisa naik ke atas langit, datangkan. Wal makna, adapun makna ayat tersebut itu, annaka, sesungguhnya engkau itu la tastati'u. Wal makna, adapun makna ayat tersebut itu, annaka, sesungguhnya engkau itu la tastati'u, tidak akan mampu engkau, dzalika, pada itu semua, sungguh engkau tidak akan mampu untuk melakukan itu semua. Fasbir, maka bersabarlah engkau, hatta yahkuma, sehingga menghukumi siapa Allahu, Allah, ya. Maksudnya sekeras apapun usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk meyakinkan kepada mereka orang-orang yang ingkar, bahkan andaikan kau bisa mendapati tangga yang bisa menuju langit atau bolongan yang ada di bumi hingga kau bisa menuju ke dasar bumi, sampaikan kalau memang kau mampu. Niscaya mereka tetap tidak akan beriman kepada, karena keingkaran mereka atas diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabarlah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kapan? Sampai Allah menghukumi atas mereka. Jadi intinya dalam ayat ini menjelaskan bahwa hidayah atau petunjuk itu datangnya dari Allah Subhanahu. Sekeras apapun usaha yang kita lakukan untuk memberikan petunjuk kepada orang lain, dengan cara apapun, kalau Allah belum memberikan hidayah kepada mereka, niscaya kita tidak akan mampu sedikit pun memberikan petunjuk kepada orang lain. Maka bersabar, gak perlu emosi, gak perlu kecewa, gak perlu sakit hati, karena tugas kita hanya menyampaikan. Selesai. Fa inna ma'alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Urusan dia mendapatkan hidayah atau tidak bukan urusan kita.
Itu semua urusan Allah. Kalau memang Allah belum menghendaki hidayah kepada orang tersebut, niscaya mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi di dalam kita berdakwah, di dalam kita menyebarkan agama Allah, yang perlu kita pahami adalah semua ini adalah di tangan Allah. Hidayah, petunjuk di tangan Allah. Maka berdakwahlah dengan sabar, bersabar, berdakwahlah dengan ikhlas, tidak perlu emosi, tidak perlu marah-marah, tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati. Karena bukan kita yang menentukan seseorang mendapatkan petunjuk atau tidak. Ini harus kita pahami. Kebanyakan kita ketika kita berdakwah, ngajak orang, kemudian orang tersebut masih belum mau dan lain sebagainya, kita kecewa, marah, disalah. Karena hidayah itu bukan di tangan kita. Ajak dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik, maka insya Allah dengan perantara dari akhlak yang kita tampilkan, akhlak yang baik, dengan kelembutan yang kita sampaikan, Allah akan berikan hidayah kepada orang tersebut. Gak perlu kecewa, gak perlu sakit hati. Mau dihina, dicemooh, mau dia nurut, enggak, bukan urusan kita. Yang penting bagaimana kita menyampaikan dengan bijak, dengan hikmah, dengan akhlak yang baik. Urusan mendapatkan hidayah bukan urusan kita. Selesai. Ya, jadi gak perlu bahasanya kecewa dan lain sebagainya, karena itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi annaka la tastati'u dzalika, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukan itu semua, maka bersabarlah hatta yahkumullah, sehingga Allah menghukumi atas mereka. Walau sya'allahu, nah ini, walau sya'a, dan apabila menghendaki siapa Allah hidayatahum, pada memberikan hidayah Allah, hidayatahum pada memberikan hidayah Allah pada alladzina kadzabu, la jama'ahum, maka sungguh Allah akan mengumpulkan kepada alladzina kadzabu alal huda, atas petunjuknya. Kalau Allah menghendaki pada mereka mendapatkan hidayah, pasti Allah akan kumpulkan mereka berada di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin lam yasha', akan tetapi Allah tidak menghendaki. Walakin lam yasha', akan tetapi Allah tidak menghendaki dzalika, pada itu semua. Jama'uhum alal huda, mengumpulkan mereka di dalam petunjuk Allah. Ternyata Allah memang tidak menghendaki pada mereka mendapatkan petunjuk. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Falam yu'minu, maka tidaklah beriman siapa alladzina kadzabu. Walakin lam yasha', tetapi tidak menghendaki Allah dzalika, pada itu semua, yaitu memberikan hidayah kepada mereka semua. Falam yu'minu, maka tidak akan beriman siapa alladzina kadzabu. Fala takunanna, maka janganlah adanya engkau. Fala takunanna, maka sungguh janganlah adanya engkau, mentaukid itu minal jahilina, dari orang-orang yang jahil. Bidzalika, dengan itu semua, janganlah kalian semua menjadi orang-orang yang bodoh. Atas itu semua, kita hanya ditugaskan memberikan petunjuk atau menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW. Hidayah kebenaran itu datangnya dari Allah. Janganlah engkau menjadi orang yang bodoh, memaksakan orang untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berada di jalan yang kau jalan. Enggak usah maksa orang. Satu kebodohan ketika kita memaksa orang untuk sama dengan kita. Ketika kita memaksa orang lain untuk sama kepada kita, itu merupakan satu kebodohan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah petunjuk bukan di tangan kita. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang jahil. Bidzalika, dengan itu semua. Innama yastajibu, dan sesungguhnya ya,
akan menyambut da'aka pada ajakanmu ya Muhammad. Innama yastajibu, sesungguhnya akan menyambut da'aka pada ajakanmu ya Muhammad ilal imani, pada keimanan. Siapa? Yastajibu, istajaba yastajibu, siapa? Alladzina, orang-orang yasma'una, yang mendengarkan. Siapa? Alladzina, sama'a tafahumin, dengan mendengarkan karena untuk mencari pemahaman. Sama'a tafahumin, pada mendengarkan karena untuk mencari kebenaran. Sesungguhnya yang akan menyambut atas ajakanmu untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang yang betul-betul mau mendengarkan. Siapa mereka? Orang-orang yang mendengarkan petunjuk Allah dengan penuh kebenaran, yang ingin mencari kebenaran yang hak. Waktibarin, dan mengambil pelajaran, iktibar. Mereka-mereka yang betul-betul menggunakan akal sehatnya. Berapa banyak dari orang-orang yang Allah berikan akal yang sempurna, mereka mendapatkan petunjuk dari Allah dengan akal yang mereka miliki. Para ilmuwan, ya, para profesor-profesor non-muslim, ketika menemukan satu hal yang mereka dapati yang merupakan suatu kebesaran Allah, akhirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka betul-betul menggunakan akalnya untuk mengambil pelajaran dan memahami atas kebenaran. Mereka lah yang akan mau, ya, mendengarkan ajakanmu untuk menuju keimanan, yaitu orang-orang yang mendengarkan ajakanmu karena untuk mencari kebenaran dan mengambil pelajaran. Wal mauta, dan adapun kufar yang mati hatinya, ya, al mauta, ya, Allah menyamakan orang-orang kafir dengan orang-orang yang sudah mati, ya, tasbih. Allah menyerupakan orang-orang kafir dengan orang-orang yang sudah mati. Wal mauta, dan adapun kufar yang mati hatinya, el kufar maksudnya orang-orang kafir, syabbahum, menyerupai Allah, menyerupakan Allah pada kufar bihim dengan mauta, dengan orang-orang mati. Syabbahum, menyerupakan Allah dalam ayat tersebut pada orang-orang kafir, bihim dengan mauta, dengan orang-orang mati, ya. Wajah sabahnya fi adamis samai, di dalam sama-sama tidak mau mendengar atau tidak bisa mendengar. Orang mati udah nggak bisa mendengar. Begitulah gambaran orang-orang yang ingkar kepada Allah. Mau ente nasihat kayak apa juga, mau ente keluarin dalil kayak apa juga, karena hati mereka sudah mati. Sama seperti orang yang mati, yang memang secara berdohir mereka sudah tidak mendengar. Ya, Allah serupakan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman dengan orang-orang yang mati, karena sama-sama tidak mau mendengar. Fi adalis samai, di dalam tidak adanya mendengar. Ya Allah karim, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yab'athuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Yab'athuhum, membangkitkan, yab'athuhum, membangkitkan pada kufar siapa? Allah fil akhirati, di dalam akhirat. Yab'athuhum, membangkitkan pada kufar siapa? Allah fil akhirati, di dalam akhirat. Summa ilaihi, kemudian kepada Allah, yurja'una, akan dikembalikan siapa? Kufar. Yurja'una, akan dikembalikan siapa? Kufar. Ayyuradduna, maksudnya akan dikembalikan siapa? Kufar. Wajazihim, maka akan dibalas. Wajazihim, maka akan membalas siapa? Allah pada kufar.
Fayajzihim, maka akan membalas siapa Allah pada kufar bi a'malihim, dengan perbuatan-perbuatannya kufar. Maka nanti di akhirat Allah akan bangkitkan mereka dan dikembalikan kepada Allah, dan Allah akan membalas atas perbuatan mereka. Ya, nanti Allah akan membalas perbuatan mereka, perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, dan berkata siapa kufarul Makkah, kufaru Makkah, maksudnya kufar Makkah. Wa qalu, dan berkata siapa kufar Makkah, kufaru Makkah, maksudnya kufar Makkah, laula nuzila, halla nuzila, kenapa tidak diturunkan? Laula nuzila, kenapa tidak dikumpulkan, diturunkan alaihi, atas engkau yang Muhammad, ayatun, satu ayat min rabbihi, dari Tuhan yang Muhammad. Karena qati, seperti naqah, onta, wal asa, seperti tongkat, wal ma'idati, dan makanan-makanan seperti yang diberikan oleh Rasul-Rasul terdahulu dari mukjizat-mukjizatnya. Kul, katakanlah olehmu ya Muhammad, kul, katakanlah olehmu ya Muhammad, lahum, pada kufar Makkah, lahum, pada kufar Makkah, innallaha, sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah itu qadirun, zat yang mampu, innallaha, sesungguhnya Allah itu qadirun, zat yang mampu, ala ayyunazzila, ala ayyunazzila, atas menurunkannya Allah, atas menurunkannya Allah, bitasydidi, dengan dibaca tasydid, yunazzila, wa takhfifi, dan dibaca takhfif tanpa tasydid, ayatan, pada ayat. Katakanlah oleh Muhammad kepada mereka, sesungguhnya Allah itu zat yang mampu menurunkan mukjizat, ayat kebesarannya, mimma, dari perkara iktarohu, mimma, dari perkara iktarohu, yang meminta siapa kufar pada. Sesungguhnya Allah mampu, ya, untuk menurunkan, mengabulkan permintaan mereka, ya, yaitu diturunkan mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu, dari tongkat menjadi ular dan lain sebagainya. Namun walakinna aktsaruhum, dan akan tetapi kebanyakan dari kufar Makkah, walakin aktsaruhum, dan tetapi kebanyakan dari mereka orang-orang kufar, itulah ya'lamuna, tidaklah mengerti siapa kufar, itulah ya'lamuna, tidaklah mengerti siapa kufar, anna nuzulaha, bahwa sesungguhnya turunnya ayat, mimma iktarohu, ya, ayat dari yang mereka inginkan, itu balaun, bala, alaihim, atas kufar. Kenapa? Liwujubi halakihim, karena dipastikannya menimpa pada kufar, liwujubi halakihim, karena dipastikannya atau wajibnya hancurnya kufar atau menimpa pada kufar, in jahaluha, apabila mengingkari siapa kufar pada ayat, in jahaduha, apabila mengingkari siapa kufar pada ayat. Mereka meminta kepadamu, ya, agar engkau diturunkan satu mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu, tongkat menjadi bola, membelah lautan dan lain sebagainya. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kata Allah, Allah mampu untuk melakukan itu semua, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Karena dengan diturunkannya mukjizat seperti itu merupakan bala bagi mereka, yang mereka akan pasti menimpa kepada mereka kalau mereka mengingkari atas itu semua. Coba perhatikan bagaimana kisah Nabi Musa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal telah ditampakkan mukjizat kebesaran Allah, tongkat menjadi bola, lautan dibelah. Nabi Nuh bagaimana
Kalau Allah mengabulkan mereka dan mereka tetap ikat, Allah hancurkan. Berhubung Allah sayang dengan umat Nabi Muhammad. Berhubung Allah sayang dengan umat Nabi Muhammad. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak memahami itu semua. Allah turunkan mukjizat pada hakikatnya adalah bala bagi mereka. Kalau mereka ingat, Allah hancurkan. Wama min dzabbatin, dan tidak ada adapun setiap yang berjalan. Zaidatun, adapun min itu zaidah, min tambahan. Tamshi, yang berjalan fil ardi, di muka bumi. Tidaklah apapun yang berjalan di muka bumi, wala ta'irin, dan perkara yang terbang atau sesuatu yang terbang fil hawa, di atas bumi. Yatiru, yang bisa terbang di janahaihi, dengan dua sayapnya. Ta'ir, dari burung-burung. Itu illa umamun, kecuali umat-umat amsalukum, yang menyerupai umat kepadamu. Amsalukum, yang menyerupai umat kepada kalian semua. Fi tadbiri khalqiha, di dalam pengaturan dalam penciptaannya. Ai umat, warizkiha, dan rizki-rizkinya. Ai minal umam, wa ahwaliha, dan keadaan-keadaannya. Ai minal umam, tidaklah semua yang berada di muka bumi, yang berterbangan di atas, itu hanya permisalan, ya, yang sama seperti kalian. Allah yang menentukan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menentukan keadaan-keadaan mereka. Ya, tidaklah semua yang ada di muka bumi ini berputaran matahari, pagi ketemu sore, ya, keluar di barat, tenggelam di timur, siang berganti malam, cuaca terang, hujan, dan lain sebagainya. Kehidupan kita, ya, kemudian kehidupan alam raya ini, perputaran kehidupan ini, itu semua terjadi pada umat-umat terdahulu, dan Allah yang mengatur itu semua dalam penciptaannya, rizkinya, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengaturnya. Ma farratna, tidaklah aku meninggalkan, tarakna, maksudnya tidaklah aku meninggalkan fil kitabi, di dalam Alkitab, lauhul mahfuz, maksudnya di dalam lauhul mahfuz. Ma farratna, tidaklah aku tinggalkan, tarakna, maksudnya aku tinggalkan fil kitab, di dalam kitab, lauhul mahfuz, maksudnya lauhul mahfuz, min syai'in, dari sesuatu. Zaidatun, adapun min itu min zaidah, tambahan. Falam naktubuhu, maka tidaklah aku mencatat pada syai'. Tidaklah itu semua telah ditentukan fil lauhul mahfuz. Ya, ketentuan-ketentuan, ya, yang terjadi di alam raya ini sudah Allah tentukan fil lauhil mahfuz sebelum zaman azali, sebelum diciptakannya. Ya, alam raya ini sudah Allah tentukan. Ya, maka jalankan aturan Allah dengan sebenar-benarnya agar kita berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa ila rabbihim, kemudian kepada Tuhannya, ya, umat-umat terdahulu itu yuhsyaruna. Summa ila rabbihim, kemudian kepada Tuhannya yuhsyaruna, dikembalikan siapa? Summa ila rabbihim, kemudian kepada Tuhannya yuhsyaruna, dikembalikan siapa? Wa yaqda, maka memutuskan Allah bainahum, di antara
bainahum di antara mereka, fayaqtassu dan mengkisos lil jama'i pada orang-orang yang menganiaya, pada orang-orang yang lemah, minal qurnai. Summa yaqulu, kemudian berkata Allah lahum pada umat, kunu, adanya kalian itu turaban, tanah atau debu. Walladzina kadzabu bi ayatina summun wa bukmun fid dhulumati may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Walladzina, adapun orang-orang kadzabu yang ingkar, siapa? Alladzina bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Walladzina, adapun orang-orang kadzabu yang ingkar, siapa? Alladzina bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ayat Qur'ana, maksudnya dengan Al-Qur'an. Ayat Qur'ani, maksudnya dengan Al-Qur'an. Itu summun, yang tuli. Orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang tuli an samaiha, dari mendengarkan ayat. Sama qabulin, dengan mendengarkan karena untuk menerima. Wa bukmun, dan orang-orang yang bisu, ya, bisu aninutki, dari berucap bil haqqi, dengan kebenaran. Mereka orang-orang yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Quran, adalah orang-orang yang tuli, tidak mau mendengarkan ayat kebesaran Allah untuk menerima. Dan mereka adalah orang yang bisu dari mengucapkan bil haqq, berdakwah ilallah, bidzulumati, di dalam kegelapan, il-kufri, maksudnya kekufuran. Bidzulumati, di dalam kegelapan, il-kufri, maksudnya kekufuran. Man, adapun siapa orang itu, yasha'u, menghendaki, pada man, siapa? Allah, Allah, idlalahu, pada menyesatkan man, yudlilhu, maka Allah akan menyesatkan pada man. Siapa orang yang Allah kehendaki berada di dalam kesesatan, maka Allah akan memberikan orang tersebut berada di dalam kesesatan. Waman, dan akun siapa orang yasha'u, menghendaki Allah pada man, menghendaki Allah hidayah tahu, pada memberikan hidayah pada man. Waman akun siapa yasha'u, menghendaki Allah hidayah tahu, pada memberikan hidayah pada man, yaj'alhu, maka akan menjadikan Allah pada man ala siratin, atas jalan, tariqin, maksudnya jalan, mustaqimin, yang lurus. Dan Allah akan menghendaki memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, maka Allah akan jadikan mereka berada di jalan-jalan yang lurus, dinil islami, yaitu agama Islam. Dinil islami, yaitu agama Islam. Qul, katakan ya olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad, li ahli Makkah, pada penduduk ahlu Makkah. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, wahai Muhammad, li ahli Makkah, pada ahli Makkah, ara'aitukum, apakah kalian tidak melihat, akhbaruni, maksudnya ceritakanlah padaku, in atakum, apabila datang kepada kalian semua, apa adzabullahi, siksaan Allah, di dunia, di dalam dunia, au atatkum, atau datang kepada kalian semua, pas saatu, hari kiamat, el kiamat, itu maksudnya hari kiamat, al-mustamilatu, yang mencakup apa al-qiyamah, ali atas adab, baghtatan, dengan jalan mengagetkan. Aghairallahi, apakah pada selain Allah,
tad'una, meminta kalian semua, la, tidak, in kuntum, apabila kalian semua itu shodiqina, orang-orang yang jujur, fi annal asnami, di dalam sesungguhnya berhala-berhala itu tanfa'ukum, bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Fad'uha, maka mintalah kalian semua pada asnam. Kalau memang berhala-berhala itu bisa memberikan manfaat kepada kalian, coba kalian minta kepada berhala-berhala kalian ketika Allah memberikan adab, baik di dunia atau nanti ketika yaumil kiamat. Bal iyahu, akan tetapi hanya kepada Allah, la ghairahu, maksudnya tidak pada selain Allah. Tad'una, meminta kalian semua. Bisyada'idi, di dalam beberapa kesedihan, syada'id. Bisyada'id fayakshifu, maka akan membuka Allah ma pada perkara tad'una, yang meminta kalian pada Allah, ilaihi, pada ma, fayakshifu, maka Allah akan membuka ma pada perkara tad'una, yang meminta kalian pada Allah, ilaihi, pada ma, ayakshifahu, untuk membuka Allah pada ma, ankum, maksudnya jauh dari kalian semua, membuka agar terhindar dari kalian semua, minal dharri, dari bahaya, wa nahwihi, dan semisal dhar. Maka niscaya kalian akan meminta kepada Allah untuk membuka itu semua agar kalian terhindar dari hal yang membahayakan dan semisal. Insya'a, apabila menghendaki Allah, kasbahu, pada membuka ma, ma tad'un. Wa tansawna, dan kalian meninggalkan, takrabuna, maksudnya kalian meninggalkan, ma, pada berhala, tusyrikuna, yang menyekutukan kalian semua, mahu, bersama Allah, kalian menyekutukan pada berhala dengan Allah. Bayaniyahnya minat asnami, dari berhala-berhala, fala tad'unahu, maka tidaklah kalian meminta pada ma tusyrikun. Walaqad arsalna ila ummamin min qablika wa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Wallahu a'lam bishawab. Baca dulu.